Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Otomatisasi dan Tata Kelola Humas dan Keprotokolan. Kita sudah memasuki kompetensi dasar yang ketujuh, yaitu tentang profil perusahaan. Ini minggu pertama ya, atau pertemuan pertama. Jadi kita harus tetap semangat dalam mengikuti pelajaran meskipun masih melalui daring ya. Anak-anak tetap jaga kesehatan ya. Anak-anak, pada materi profil perusahaan ini kita akan membahas tentang ruang lingkup perusahaan yang akan kita sampaikan kepada khalayak umum agar mereka mengenal perusahaan kita dan produk-produk apa saja yang sudah kita hasilkan. Baik, sekarang kita lanjutkan materi berikutnya. Silakan kalian perhatikan PPT-nya. Pengertian profil perusahaan. Profil perusahaan disebut juga dengan company profile. Ini merupakan penjelasan mengenai perusahaan dan termasuk produknya, baik secara verbal maupun grafik yang mengangkat corporate value dan product value, serta keunggulan perusahaan dibandingkan pesaing berdasarkan value tersebut. Corporate value itu adalah kumpulan nilai yang dipercaya sebagai kekuatan dalam menyatukan sistem, proses, dan strategi untuk mencapai tujuan jangka panjang suatu perusahaan. Kemudian kalau product value itu adalah perbandingan antara apa yang konsumen dapatkan dengan apa yang konsumen berikan. Artinya konsumen bisa mendapatkan produk yang dibutuhkan dengan kompensasi konsumen memberikan biaya atau sejumlah uang untuk mendapatkan produk tersebut. Begitu juga dengan sebuah perusahaan, dia akan memberikan produk yang dihasilkan dengan kompensasi dia mendapatkan biaya atau harga yang diberikan oleh konsumen. Itu maksudnya dari product value. Artinya, dalam profil perusahaan ini, kita akan menjelaskan tentang perusahaan kita, produk-produknya, baik secara verbal maupun secara nyata, dan kerjasama dengan perusahaan lain. Kemudian, produk-produk apa saja yang sudah kita hasilkan. Selain itu, keunggulan-keunggulan dari perusahaan kita dibandingkan dengan pesaing itu harus kita unggulkan agar orang lain mempercayai produk-produk kita. Yang pertama, kita akan membahas tentang elemen profil perusahaan yang akan meliputi A. Sejarah perusahaan, B. Kinerja perusahaan, C. Visi dan misi perusahaan, D. Struktur perusahaan, dan E adalah gambaran nilai produk. Sekarang kita akan membahas tentang sejarah perusahaan. Sejarah berdirinya perusahaan ini akan menggambarkan pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan ataupun konsumen mengenai dasar atau landasan usaha tersebut berdiri. Apakah perusahaan tersebut cukup kuat secara pengalaman dan keutuhan sumber daya yang terlibat di dalamnya. Kemudian sejarah awal mula suatu berdirinya perusahaan juga menggambarkan bagaimana perusahaan tersebut berdiri. Jadi dalam sejarah itu nanti kalian harus menggambarkan atau menjelaskan tentang perusahaan itu sendiri, kemudian pengalaman-pengalaman dan keutuhan sumber daya yang terlibat di dalam perusahaan itu. Selain itu, kalian juga harus menjelaskan tentang awal mula berdirinya perusahaan tersebut. Ya, itu. Nah, semua pihak yang terlibat dengan perusahaan tersebut harus mengetahui sejarah berdirinya perusahaan itu. B. Kinerja perusahaan. Ini ada dua ya. Yang pertama adalah pengalaman pekerjaan terdahulu, yang kedua adalah laporan keuangan. Pengalaman pekerjaan terdahulu ini adalah menampilkan pengalaman perusahaan dalam menangani pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan. Kemudian menampilkan profil tersebut dilakukan secara verbal, bisa secara tulisan maupun secara grafik. Bentuknya bisa berupa dokumen, berupa foto atau video, dan hasil pekerjaan lainnya. Yang kedua adalah laporan keuangan. Kebutuhan company profile dari segi keuangan itu adalah investasi atau kerjasama dengan suatu lembaga keuangan.
Oleh karena itu, laporan keuangan perusahaan diperlukan sebagai data penting dalam pertimbangan kerjasama tersebut. Artinya gini, suatu perusahaan akan melakukan kerjasama dengan perusahaan kita, itu harus mengetahui laporan keuangan dari perusahaan kita. Apakah kira-kira akan mempunyai masa depan yang baik ataukah tidak. Itu bisa dilihat dari keuntungan-keuntungan dari penjualan-penjualan atau produk-produk yang kita lakukan dengan bentuk laporan keuangan tersebut. C. Visi dan misi perusahaan. Visi itu merupakan suatu cita-cita yang ingin dicapai dalam jangka panjang. Sedangkan misi ini merupakan cara-cara yang digunakan sebuah perusahaan dalam mencapai visi tersebut. Nah, untuk catatan, misi ini dapat berupa pernyataan kalimat atau kata yang mengingatkan pelaku usaha untuk bekerja sesuai visi demi mencapai tujuan perusahaan. D. Struktur perusahaan. C. Visi dan misi perusahaan. Visi itu merupakan suatu cita-cita yang ingin dicapai dalam jangka panjang. Sedangkan misi ini merupakan cara-cara yang digunakan sebuah perusahaan dalam mencapai visi tersebut. Nah, untuk catatan, misi ini dapat berupa pernyataan kalimat atau kata yang mengingatkan pelaku usaha untuk bekerja sesuai visi demi mencapai tujuan perusahaan. D. Struktur perusahaan. 1. Dengan adanya struktur perusahaan, konsumen dapat mengetahui susunan serta tanggung jawab para individu yang berada di dalamnya. Yang kedua, tujuan menampilkan struktur perusahaan adalah untuk menampilkan individu yang berperan penting dalam perusahaan tersebut, sehingga calon konsumen dapat melihat secara langsung. Ini adalah contoh dari struktur perusahaan. Tingkatan yang paling atas adalah direksi. Kemudian mempunyai bawahan namanya direktur utama. Direktur utama mempunyai bawahan lagi yaitu direktur. Nah, di antara direktur utama dan direktur ini ada direktur keuangan. Ya, kemudian seorang direktur ini mempunyai seorang direktur personalia. Kemudian di bawahnya direktur ini akan membawahi berbagai macam manajer di sini sesuai dengan bidang-bidangnya. Contohnya ada manajer personalia, manajer pemasaran, manajer pabrik, kemudian manajer produksi, manajer administrasi dan gudang dan sebagainya. Kemudian masing-masing manajer ini atau masing-masing bagian ini mempunyai divisi-divisi yang bertanggung jawab terhadap manajer tersebut. E. Gambaran nilai produk. Nilai-nilai produk atau product value yang dibuat atau ditawarkan oleh perusahaan meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Produk, yaitu tulisan yang berisi tentang penjelasan mengenai produk perusahaan yang membuat konsumen tertarik untuk membeli. Price ini adalah harga ya. Ini apakah bersaing dengan perusahaan lain. Promosi ini adalah memasarkan produk-produk kita. Bisa melalui iklan, pameran, atau tempat keramaian. Bisa sales promotion. Kemudian promosi dengan mendatangi tempat konsumen secara langsung, bisa juga dengan promosi secara online. Kemudian itu bertujuan untuk meningkatkan citra perusahaan dengan cara menjual produk kita. 4. Placement, cara mendistribusikan produk suatu perusahaan agar dapat sampai ke tangan konsumen secara langsung. Kemudian people ini adalah sumber daya manusia di dalam perusahaan yang bisa menjual produk baik secara langsung maupun tidak langsung kepada konsumen. Proses ini menjelaskan tentang proses tertentu, misalnya proses pelayanan, proses produksi, dan lain-lainnya, agar para konsumen lebih tertarik untuk membeli produk. 7. Physical evidence, yaitu menampilkan bentuk fisik perusahaan, misalnya dengan menampilkan gedung, menampilkan kantor,
fasilitas-fasilitas apa saja yang tersedia, kemudian kebersihannya dan sebagainya. Sekarang yang kedua, kita akan membahas tentang pembuatan profil perusahaan. Profil perusahaan dibuat sebagai media promosi, bisa juga sebagai syarat pengajuan pinjaman, syarat untuk bergabung dalam sebuah komunitas, dan sebagainya. Company profile dapat berbentuk cetak seperti brosur dan buku atau buklet. Sekarang cara membuat profil perusahaan. Cover depan ini berupa judul atau nama perusahaan yang akan dibahas. About Us ini adalah sejarah singkat berdirinya sebuah perusahaan. Visi dan misi itu dituangkan dari sebuah perusahaan tersebut ya. Kemudian produk atau jasa perusahaan. Ini adalah bagian yang terpenting. Pada bagian ini terdapat penjelasan mengenai produk atau jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan tertentu. Kelebihan. Company profile yang baik ini mampu meyakinkan dan membuat para pembaca tertarik. Kemudian F, pengalaman perusahaan. Dengan adanya pengalaman pada suatu perusahaan akan membuat pembaca lebih tertarik dengan perusahaan kita. Kemudian mengumpulkan foto berupa gambaran situasi dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. H, daftar klien. Dengan kita mencantumkan daftar klien, itu akan menarik perhatian pembaca atau calon klien ya. Bisa berupa tampilan nama klien, nama perusahaan, atau bahkan logonya saja. Orang akan mengetahui bahwa hanya dengan logo saja, itu berarti kita melakukan kerjasama dengan perusahaan yang berlogo tersebut. I, cover belakang dan kontak informasi. Bisa berupa struktur perusahaan, perlengkapan atau peralatan perusahaan, legalitas atau pindai dokumen, dan lainnya. Anak-anak, untuk tugas hari ini, silakan kalian buat profil perusahaan lengkap dengan elemennya sesuai materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Demikian tadi materi yang Ibu sampaikan tentang profil perusahaan. Kalian pahami materinya dengan baik ya. Kemudian, untuk hal-hal yang belum paham, silakan kalian tanyakan di grup WhatsApp pelajaran otomatisasi dan tata kelola humas dan keprotokolan. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Baik anak-anak, Ibu akhiri materi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.